Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua hal yang mantan rasakan ketika kamu menangis sedih melihat foto kebahagiaannya bersama orang ketiga di medsos sahabatnya. Ya. Jadi apa yang biasanya kita lakukan ketika mantan memblokir akun media sosial kita? Kita buat akun baru agar bisa mengintip apa yang mantan posting di akun media sosialnya, ya kan? Tetapi kan banyak juga akun media sosial yang kemudian di private ya, sehingga biarpun kita sudah punya akun baru, tetap saja kita tidak tahu apa yang dia posting. Sementara kita tidak punya teman yang menjadi follower atau berteman dengan akun media sosialnya tadi, sehingga kita tidak bisa bertanya apa sih yang sekarang mantan posting di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka biasanya yang kita lakukan adalah mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mantan dengan mengintip akun-akun media sosial sahabat-sahabat terbaiknya mantan. Karena kan biasanya ketika bersama kita tahu siapa sahabat terbaiknya, siapa teman jalannya, siapa teman dia kalau sedang shopping, sedang ke bioskop, sedang belanja, dan seterusnya. Nah, jadi yang biasanya kita lakukan juga, kalau mengintip langsung ke akun media sosial mantan tidak bisa, kita akan mengintip akun media sosial sahabat-sahabatnya. Apa yang kemudian kita rasakan? Ya, biasanya kan kalau akun media sosial untuk kebutuhan pribadi teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat, teman sekolah, saudara, dan seterusnya kan biasanya di private ya. Tetapi biasanya juga orang punya akun media sosial untuk bisnis, misal akun Instagram ya. Apalagi memang misal bisnisnya ini harus dipromosikan ya. Orang misalnya punya butik ya, jualan baju, desainer, ya tentu harus dipromosikan. Karena dengan semakin bagus promosinya, semakin banyak follower akun Instagramnya, semakin banyak orang yang melihat karyanya, kan semakin banyak juga orang yang akan membeli produk-produk yang dia tawarkan. Orang yang bisnis make up ya, make up artis dan seterusnya, itu kan juga akun bisnisnya biasanya dibuka ya. Nah, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata mantan foto prewedding dengan orang ketiga, menggunakan busana dengan warna yang sama, warna putih-putih dengan bahan sutra yang sangat elegan. Ya, mantan terlihat begitu cantik dan bahagia dengan riasan artis, ya, seperti artis yang sangat sempurna, dan dia terlihat begitu bahagia. Maka tentu sangat manusiawi kalau kita kemudian bersedih, bahkan sampai menangis tuh, melihat kebahagiaan mantan tadi. Nah, pertanyaannya, ketika kita melihat dan sampai menangis, ya, apa yang kemudian
mantan rasakan pada saat ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, apa yang mantan rasakan? Yang pertama, ketika kita sedih, sebenarnya itu akan memberikan pengaruh kepada mantan, ya, karena pikiran kita dan mantan kan selalu terhubung, ya. Ketika kita sedang bersedih, maka kita akan mengirimkan juga energi kesedihan, perasaan sedih itu kepada dia. Hanya saja kita sedang sedih, mantan sedang seneng-senengnya, sedang bahagia-bahagianya. Sehingga kesedihan yang kita rasakan itu tertutup oleh rasa bahagia yang sedang dia rasakan. Misal dia foto prewedding, artinya kan mau menikah. Orang yang mau menikah kan sedang bahagianya luar biasa. Sehingga ketika itu walaupun mungkin dia bisa merasakan sedikit, ya, ada pengaruhnya terhadap dia, tetapi tidak akan memberikan perubahan apapun, ya. Karena apa? Karena dia sedang berada pada puncak kebahagiaannya, ya. Energi kesedihan yang kita pancarkan itu pasti tertutup oleh energi kebahagiaan yang sedang mantan rasakan, ya. Jadi saat kita sedih, mantan sedang sangat bahagia, sampai kita menangis pun itu tidak akan dia rasakan dengan rasa yang betul-betul terasa begitu. Jadi tidak seperti kalau dia sedang biasa-biasa saja. Kalau dia sedang tidak bahagia atau sedang merasakan perasaan yang biasa saja, sebenarnya energi apapun yang kita pancarkan, apapun yang kita pikirkan itu akan cukup terasa kepada dia. Ya, seperti halnya keterhubungan batin dan pikiran kita dengan orang-orang dekat kita yang lain, misal dengan orang tua kita, dengan saudara kita, ketika kita sedang pusing, ya, sedang sedih dan seterusnya, itu ibu kita langsung merasakan. Bisa jadi dia langsung telepon, kok saya rasanya ndak enak, kamu sedang ngapain, misal begitu kan. Karena apa, ya, karena ibu kita kan sedang tidak sebahagia apa yang mantan rasakan. Orang tua kan rasa hatinya ya biasa-biasa saja kan, sehingga apapun yang kita rasakan itu langsung bisa dia rasakan. Nah, mantan tidak merasakan apapun, atau paling tidak seperti tidak merasakan apapun, karena energi kesedihan yang terkirim kepada dia itu tertutup dengan rasa bahagia yang sedang dia rasakan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita misal curhat nih di media sosial kita untuk menggambarkan kesedihan kita, apa yang kemudian mantan rasakan? Mantan sedang bahagia nih, ya, karena akan menikah, ya, punya pasangan baru, orang ketiga yang begitu sempurna, begitu ganteng, begitu kaya, orang tuanya juga sangat bahagia mendapatkan calon mantu yang begitu sempurna. Dulu ketika kita menjadi calon mantu mereka, orang tuanya stres, nangis-nangis terus misal, ya. Sekarang orang tuanya begitu bahagia, jadi kebahagiaannya memang sedang berlipat ganda, sedang double-double kebahagiaannya. Dan kemudian kita curhat, ya, kita ceritakan betapa sedihnya kita melihat fotonya di akun media sosial sahabatnya bahwa dia akan menikah dan seterusnya tadi.
apa yang mantan rasakan. Kalau dia tahu curhat kita, misal ada saudaranya yang juga misal rajin mengintip akun media sosial kita kemudian cerita, itu tidak akan membuat dia tersentuh dan bersedih, tetapi justru akan menyempurnakan kebahagiaannya. Ya, dengan itu dia melihat, oh ternyata kita masih gagal move on ya. Ternyata kita betul-betul mencintai dia dan tidak melupakan dia, ya, tidak berhasil menemukan seseorang yang bisa menggantikannya, sementara dia mudah saja menemukan seseorang yang baru. Nah, jadi saat kita curhat, justru itu akan membuat kebahagiaan mantan semakin sempurna. Ya, nah karena itu sebenarnya bersedih itu adalah sesuatu rasa yang sangat manusiawi ya. Tetapi paling tidak jangan sampai seluruh dunia tahulah ya. Karena apa ya? Karena tadi kesedihan itu ketika kita ceritakan kepada orang lain melalui media sosial ya, itu tidak akan membuat mantan tersentuh dan tidak akan mengubah apapun pada diri mantan. Waktu kita sia-sia, kemudian air mata yang menetes dari mata kita ini juga menjadi air mata yang sia-sia. Kita sering sekali mungkin masih menangisi mantan setiap hari. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita ini menangis karena Allah? Menangis karena rindu kepada Allah? Menangis karena menyadari begitu banyak dosa-dosa kita? Ya, kita menangis setiap hari untuk mantan, tetapi kita tidak pernah menangis karena Allah. Padahal air mata yang akan melindungi kita dari dahsyatnya peristiwa kiamat nanti bukan air mata yang kita teteskan menangisi mantan, tetapi air mata yang kita teteskan karena kita rindu kepada Allah. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yuziluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, wa rajulun zakarallah haliyan fafadan ainah." Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu dari 7 golongan itu, warojulun zakarullah haliyan fafadan ainah, dan seseorang yang mengingat Allah dikala sendirian hingga kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, jadi kalau kita sekarang rajin menangis karena mantan, maka kita juga harus selalu belajar untuk menangis karena kangen kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.